Assalamualaikum Sobat Bola Ringan Amatiran ala gua. Ada berbagai informasi yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Gue ingin mulai dulu dari sumbernya, yaitu dari Christian Falk. Ini dari Sport Bild dan juga Bild Sport ya. Oke, Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkan Marcus Rashford, tapi gajinya ini dilihat sebagai halangan utama ya di negosiasi dengan Manchester United. Juara dari Bundesliga ini ingin memenuhi angka dari Manchester United 34,5 juta pounds. Tapi mereka tidak ingin ataupun kesulitan ya untuk menyamai gaji 325.000 pounds per pekan dari Marcus Rashford. Karena mereka tidak melihat Rashford ini akan menjadi starter di FC Hollywood ataupun Bayern Munchen. Nah, ini menarik bahwa setelah keadaan dengan Barcelona nampaknya semakin sulit bagi Marcus Rashford untuk ke Camp Nou, seperti gue perkirakan juga kan akan ada muncul klub lain dan klub di luar Premier League. Ternyata yang pertama adalah, ataupun salah satu yang awal ya, yaitu adalah Bayern Munchen. Bayern Munchen berminat kabarnya seperti itu untuk mendatangkan Marcus Rashford, tapi gajinya nih. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh kubu dari Marcus Rashford. Bayern Munchen siap untuk membayar angka yang diminta oleh Manchester United. Valuasinya nggak masalah. Tapi bagaimana dengan gajinya? Gajinya terlalu tinggi, dan ini adalah problem klasik sebelumnya dari Manchester United, dari manajemen sebelumnya, di mana ya gaji itu terlalu diobral menurut gua, tidak disesuaikan dengan kondisi. Dan ketika Manchester United butuh misalnya bernegosiasi dengan klub lain ya, ini menjadi sebuah problem yang besar. Dan kali ini dengan Marcus Rashford pun juga demikian. Tapi kalau memang Marcus Rashford ternyata secara personal juga ingin pindah ke Bayern Munchen, menurut gue mau tidak mau dia harus mengurangi nilai gaji yang diinginkan. Nah, sampai seberapa dalam angka tersebut, ya ini Bayern Munchen yang harus bernegosiasi dengan kubu dari Marcus Rashford. Sementara dari Manchester United nampaknya hanya tinggal duduk manis ya, dan ya menantikan berapa nih tawaran yang sesuai dengan valuasi dari Marcus Rashford itu sendiri, ya sekitar 30 juta euro kan, itu yang diinginkan oleh Manchester United. Cove offside. Manchester United telah bergerak menjadi antrian terdepan untuk Sandro Tonali melewati Arsenal dan Manchester City di perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya. Disebutkan oleh Cove offside ya, Manchester United siap untuk membayar 80 juta pounds angka pembuka untuk Sandro Tonali yang dilihat sebagai pengganti yang ideal ya, pengganti jangka panjang yang ideal untuk Casemiro di lini tengah. Newcastle tidak ingin menjual dan mempertahankan valuasi dari pemain internasional Italia tersebut di angka mendekati 100 juta pounds. 100 juta pounds berarti sekitar 120 juta euro ya. Dan mereka bahkan secara perlahan ini ingin mengikat Sandro Tonali dengan kontrak baru sampai dengan tahun 2029. Wow, ini situasi lagi setelah sebelumnya dengan target lainnya ya. Manchester United juga mengalami tantangan dari sisi valuasi dan juga keuangan, terutama untuk ya membayar biaya transfer, katakanlah seperti itu. Dengan Sandro Tonali pun juga demikian. Sandro Tonali, Manchester United siap 80 juta pounds, kabarnya seperti itu ya. Tapi Newcastle ingin angka yang tinggi. Dan kalau diingat dari berbagai sumber sebelumnya, memang Newcastle tidak ada niat untuk melepas Sandro Tonali, dan ya melepas juga dengan angka murah ya, karena situasi mereka tidak ingin sebenarnya kehilangan Sandro Tonali, nampaknya seperti itu. Dan ketidakinginan mereka kehilangan Sandro Tonali ini akan mereka lakukan juga dengan sebuah langkah memperpanjang kontrak dari Sandro Tonali. Dan kalau seandainya Sandro Tonali betul menandatangani kontrak baru dengan Newcastle United, maka salah satu nama dicoret dari daftar pemain yang memang diincar oleh Manchester United. Tapi apakah ini menimbulkan sebuah panik atau seperti apa? Menurut gue tidak perlu seperti itu, bahwa memang manajemen Manchester United pun juga memiliki deretan nama pemain ya kan, sebagai alternatif untuk pemain lini tengah nih. Ada beberapa pilihan di sana, dan kita nantikan saja nih pergerakan apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United selanjutnya. Oke, gua akan ke kabar lainnya.
Winger dari FC Porto, William Gomez, disebutkan ini diincar oleh Manchester United, Atletico Madrid, dan juga Arsenal. Pemain Brazil berusia 20 tahun itu mengalami musim yang cukup impresif dan dengan mencetak 13 gol dan juga 2 assist kepada Porto di Porto di Premier Liga Portugal. Porto sendiri ingin terus mempertahankan William Gomez. Dan William Gomez pun juga memiliki release clause 80 juta euro. Dari sini saja kalau gue melihat kabar ini, selain gue pikirnya masih sebuah rumor ya, tapi nampaknya tidak akan, atau peluangnya kecil untuk terjadi karena angkanya terlalu tinggi. 80 juta euro itu release clause-nya. Mungkin klub lain ada yang berminat, bisa jadi akan menebusnya, tapi gua sangat meragukan kalau Manchester United akan menebus nih angka dari siapa tadi yang diminta oleh FC Porto ya, karena memang angkanya terlalu tinggi banget untuk pemain berusia 20 tahun yang berasal dari luar Premier League juga ya, untuk mendatangkan William Gomez. Dan kabar kali ini gua akan tutup dengan informasi terkait dengan posisi back kiri, di mana Marc Cucurella disebutkan diikuti ataupun dimonitor secara dekat oleh Manchester United. Marc Cucurella dikabarkan oleh Martinez Ferran ini diikuti oleh Manchester United ataupun diperhatikan oleh Manchester United, dimonitor oleh Manchester United selama beberapa waktu terakhir ini. Nah, Manchester United kan memang dikaitkan dengan posisi back kiri juga, dan Marc Cucurella ya posisinya memang back kiri. Disebutkan juga oleh Mundo Deportivo, Manchester United bergabung dengan Manchester City di perburuan 40 sampai dengan 50 juta euro untuk mendatangkan back kiri Chelsea, Marc Cucurella. Pemain berusia 27 tahun tersebut ingin cabut dari Stamford Bridge. Dengan Chelsea terbuka untuk menjual ya, karena sang pemain disebutkan sebenarnya lebih ingin kembali ke Barcelona. Atletico Madrid ini merupakan klub dari La Liga yang sangat jelas ketertarikannya. Dan sang pemain sendiri nampaknya diperkirakan akan menunggu sampai dengan Piala Dunia selesai untuk menentukan masa depannya. Wow, Marc Cucurella. Dan situasi dengan Marc Cucurella ini mengingatkan gue lupa berapa tahun yang lalu juga sempat kan dikaitkan dengan Manchester United, tapi Manchester United lebih untuk mendatangkan pemain back kiri lainnya pada saat itu. Dan Marc Cucurella lagi-lagi dikaitkan dengan Manchester United, back kiri yang punya pengalaman bermain bersama dengan Brighton, lalu ditransfer di tahun 2022 oleh Chelsea dengan angka 65,3 juta euro. Kontraknya sendiri ini masih lama sebenarnya, masih 3 tahun lagi sampai dengan tahun 2029, sehingga kalaupun Chelsea akan melepas, nih angkanya tidak murah. Sebenarnya profil Marc Cucurella ini menurut gue ya, dengan dia yang punya pengalaman di Premier League bersama dengan Brighton, walaupun penampilan di Chelsea tidak semengkilap ketika dia tampil di Brighton, fakta bahwa dia tertangkap radar oleh Manchester United beberapa tahun sebelumnya, ini juga hal yang menarik menurut gue. Artinya segala informasi misalnya ini sudah ada terkait dengan Marc Cucurella. Apakah dia merupakan salah satu atau bisa dikatakan pemain ideal untuk mengisi posisi bek kiri? Gue melihatnya ya, dia punya kapasitas, dia punya pengalaman, berusia 27 tahun, bermain di posisi bek kiri, pemain kidal, punya kualitas. Jadi kenapa tidak begitu ya? Di sisi lain Manchester United butuh mencari pelapis dari Luke Shaw, atau bahkan pemain yang bisa memberikan kompetisi kepada Luke Shaw di posisi bek kiri. Nah, kalau Manchester United misalnya mendatangkan Marc Cucurella dengan angka yang terlalu tinggi, misalnya sekitar 60 juta euro, ya gue tidak berpikir bahwa angka 60 juta euro itu adalah untuk pemain yang duduk di bangku cadangan. Artinya ya dia akan tampil silih berganti dengan Luke Shaw. Dan ini merupakan situasi yang sebenarnya tidak jelek gitu ya. Bahkan situasi yang bagus. Manchester United punya punya dua pemain bek kiri yang siap ditampilkan secara bergantian, katakanlah seperti itu, dengan kapasitas dan juga kualitasnya. Mungkin yang jadi halangan adalah keadaan biaya transfer sih, karena kalau gue menilai kalau pemain bek kiri 50-60 juta ini masih angka terlalu tinggi. Tapi ini juga akan tergantung
bagaimana Manchester United bisa mendapatkan posisi di pemain di posisi lain, misalnya posisi lini tengah. Kalau Manchester United bisa menekan pengeluaran untuk posisi lini tengah ya, atau bahkan ya posisi yang lain misalnya lini depan, maka Manchester United bisa saja mengeluarkan 50 sampai 60 juta euro untuk mendatangkan posisi bek kiri. Di mana menurut gua posisi bek kiri ini juga sebenarnya urgent ya kalau melihat Manchester United hanya memiliki seorang Luke Shaw saja untuk posisi bek kiri nih. Karena ada kabar kan Dorgu didorong ke depan, sementara Dalo dan juga Mazraoui yang bisa sebenarnya tampil di posisi bek kiri nampaknya akan lebih diplot untuk posisi bek kanan. Tapi kita lihat akan seperti apa bagaimana Sobat Football United. Kabar-kabar tadi seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.